di Jakarta. Jadi baru mengikuti Rakornas di Jakarta, Kepala Dinas Kominfo, Bupati, kemudian dari kementerian juga se-Indonesia di Jakarta, di Senayan, terkait perkembangan SPPE secara nasional. Jadi dibahas di situ bagaimana sih SPPE di Indonesia. Yang menjadi kemarin menarik buat kami bahwasanya best practice-nya untuk SPPE itu malah adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto itu kemarin menjadi lokus best practice untuk SPPE di tingkat nasional. Jadi ada beberapa kabupaten yang mempunyai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus, antara lain Bandung, Sumedang, Banyuwangi, Surabaya, Gresik, dan beberapa kota di luar Jawa. Tetapi yang ternyata Kabupaten Mojokerto masuk nominasi best practice karena kemarin skala penilaiannya, peningkatan penilaian SPPE di indikatornya sangat signifikan, sehingga menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain story suksesnya yang dibahas di tingkat nasional. Mungkin ini belum absen ya Pak Dian? Oh iya, saya lupa juga. Ya, absen dulu, Ya, ngobrol-ngobrol kita sambil makan. silakan absen dulu ya. Nah, jadi Ya, moga-moga. sesuai dengan prosedur operasional kita, untuk pelaporan kita juga, silahkan dibuka masing-masing kameranya ya. Nah, silahkan yang lainnya untuk dibuka kameranya. Ya, oke. Yang lainnya tinggal 34. Monggo, lainnya dibuka juga kamera. Oke. Oke, saya fotonya 1, 2, 3. Sekali lagi yang anu ya, mungkin ada wajahnya yang kurang naik ke atas. Jadi kita kelihatan gitu. Ya, mungkin bisa dinaikkan sehingga bisa kelihatan kita ini. 1, 2, 3. Nah, yes, Oke, terima kasih. bisa dimulai. Kami lanjutkan. Jadi kami mohon maaf selama 2 minggu kami kemarin acara SPPE di Senayan atau di Jakarta membahas masalah SPPE se-Indonesia. Jadi apa kelemahannya server data sehingga tingkatnya tingkat nasional dan materinya sangat banyak, hampir 5 hari. Kami berusaha merangkum untuk eh, kami sampaikan di mata kuliah praktisi mengajar pun ternyata masih sangat berat. Kami mencoba menyampaikan sesederhana mungkin eh, yang ringan agar bisa dipahami. Terus terang aja kami juga belum tahu ini kira-kira di Universitas Islam Mojokerto itu Coba itu membahas ya. SPPE juga enggak gitu. Pasti bahas juga ya, tapi hanya sekilas mungkin ya. Sudah pernah atau Lah, belum? banyak Sekilas. teorinya mungkin. Nah, ini kan Teorinya. mungkin praktek. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya SPPI itu juga. Kemudian minggu kemarin juga kami ke Semarang terkait juga dengan acara relawan TIK se-Indonesia juga hadir di Semarang kemarin sehingga tidak bisa mengikuti kembali. Mestinya pagi mengajar tapi kami karena posisi masih perjalanan sehingga kami tunda sampai 2 minggu baru bisa. Saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, pada adik-adik mahasiswa eh, karena ada beberapa tugas yang harus kami laksanakan sehingga tidak bisa secara rutin untuk mengikuti. Tapi insya Allah sampai dengan akhir Desember nanti materi bisa kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan transfer apa yang kami ketahui oleh-oleh dari Jakarta, bahkan ilmu-ilmu atau mungkin istilah-istilah yang update bisa bermanfaat buat semuanya. Karena saya yakin yang saya sampaikan pada saat ini eh, tidak semua
eh, aparatur negara, bahkan mungkin pejabat di pemerintahan juga paham ini di kabupaten ya, eh, terbatas kadang-kadang. Dan itu butuh waktu transformasi pengetahuan. Bahkan mungkin adik-adik mahasiswa ini akan tahu lebih dulu daripada setingkat camat di wilayah. Ini nggak paham seperti ini malah. Mungkin hanya di beberapa pimpinan level eselon 3, eselon 2, eselon 1 yang membidangi ini yang paham posisi seperti ini. Jadi ini membuat apa ya kasarannya untuk informasi gambaran pada kiri kita apalah yang terjadi di pemerintahan kita. Oke, untuk materi pada pagi atau siang hari ini, pagi menjelang siang, terkait dengan SPBE. Nah, ini jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini layanannya publik. Oke, oke dilanjut Pak Dian, Pak Dokter. Next. Ini kita akan tanya SPBE itu apa sih sebenarnya? Ya, pengertian SPBE kita. Kita sering dengar SPBE itu bukan apa ya stasiun pengisian bahan bakar LPG bukan ya. Ini, ini istilah ini sebenarnya sejak tahun 2018. Saya sendiri menjabat selaku kepala dinas baru tahun 2021. Itu pun masih awam bagi kami. Sebelumnya kami di kecamatan, di dinas PMD pun kami tidak tahu SPBE. Dari 2018, padahal sudah keluar Perpres Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018. Ini SPBE. Di situ disebutkan adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi ini sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan pemerintahan di masa lalu kan manual ya. Ada yang pakai kertas, masih berkas, masih pakai mesin tik, masih apa manual ya. Ini sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang lain kepada pengguna SPB. Pengguna SPB itu banyak, bukan hanya masyarakat saja, tapi juga birokrasi. Jadi sistemnya yang untuk melayani masyarakat itu, atau salah satunya adalah layanan-layanan masyarakat itu sekarang beralih menuju ke berbasis elektronik. Ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ini paham? Jadi SPBE itu layanan penyelenggaraan pemerintahan manfaat teknologi informasi, intinya itu, dan informatika. Dilanjut. Tujuan implementasi SPBE. SPBE itu kenapa harus diimplementasikan? Tujuannya itu apa sih sebenarnya? Ini singkat saja, banyak sekali tujuan-tujuan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, satu itu adalah transparansi, dua peningkatan layanan, dan penghematan biaya. Layanan menggunakan teknologi informasi ini membuka akses informasi pemerintahan dan mengurangi potensi korupsi. Oh, kok bisa, Pak? Karena layanannya semakin terbuka, semakin kelihatan, bisa dideteksi, kemudian mengurangi korupsi, mengurangi kolusi. Misalkan calok dan lain sebagainya, layanan-layanan di eh, menggunakan teknologi informasi, misalkan kita sekarang pesan apa tiket kereta api lah misalkan ya bisa melalui aplikasi tidak melalui calo jelas biayanya berapa harganya berapa bisa berangkat apa tidak jadi tidak ada calo lagi sekarang. Lebih mudah lebih efisien kemudian layanannya juga lebih enak responsif 24 jam bahkan kita bisa buka HP jam 2 pun pesan tiket juga bisa jam berapa pun bisa kemudian menghemat biaya kita tidak usah wirawiri nggak ada kertas lagi, nggak ada apa lagi, dan lain sebagainya. Tidak bertele-tele, dulu antri, dan lain sebagainya. Bisa. Bahkan beberapa layanan-layanan dari implementasi SPBI ini jelas-jelas semakin cepat, semakin hemat, semakin mudah, dan transparan. Nah, implementasi SPBI itu sebenarnya itu tujuan implementasinya. Oke, dilanjut. Nah, mengapa harus SPBI? Kenapa sih SPBI?
SPBE itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik berkualitas, terpercaya. Nah, makanya perlu pemerintahan berbasis elektronik. Begitu ditanyakan, lah apa sebelumnya, apa tidak seperti itu? Apakah tidak transparan? Apa tidak efektif? Apa tidak bersih? Apa tidak percaya? Betul, dulu di masalah sebelum SPBE, ya memang sudah transparan, tapi ini lebih baik lagi, lebih efektif, lebih bersih, lebih akuntabel. Kualitasnya lebih bagus, basis elektronik yang digunakan saat ini. Nah ini makanya saya bilang, apa sebelumnya nggak seperti itu? Ya sekarang lebih baik, lebih transparan. Tidak ada hal yang terlewat, catatannya jelas. Jadi nggak ada ceritanya berkas hilang itu sudah tidak ada karena bisa dilacak. Tanggal berapa masuknya, dilihat ada apa tidak. Kesalahan administratif itu bisa diminimalisir. Mengajukan tanggal berapa dicek ada, datanya ada. Tidak perlu wira-wiri bawa data. Ini contoh misalkan kalau di masa lalu ada dompet hilang atau kena copet dan lain sebagainya. KTP-nya hilang, KK hilang, itu bisa dicetak lagi sekarang, lebih mudah. Bahkan bisa dicetak sendiri dengan pengantar tertentu, kan bisa dicetak di lokasi-lokasi tertentu juga. Jadi tata kelolanya lebih efisien, lebih transparan, lebih efektif. Jadi kenapa kita harus SP? Ya, karena tuntutan kebutuhan seperti itu ke depannya. Kita tidak hidup di zaman eh, lalu, jadi sudah berbeda, sudah revolusinya sudah 4.0, bukan revolusi industri lagi, karena jaring itu sekarang sudah terbentuk. Kemudahan-kemudahan apa yang ada, dan masyarakat cenderung minta layanan lebih cepat. Bukan hanya masyarakat, government, businessman pun juga butuh seperti itu. Jadi pengambilan keputusan akan lebih cepat. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ini kondisi yang menjadikan basis elektronik digunakan di layanan pemerintah. Apa yang terjadi? Kenapa kok digunakan basis elektronik? Kok nggak santai aja menggunakan yang masa lalu? Karena untuk perkembangan layanan zaman, layanan publik itu. Perkembangan saat ini harus lebih cepat dibandingkan manual. Lebih efisien, lebih murah, aksesibilitasnya mudah, kemudian mengolah mengawasi terpadu, iso diawasi, mudah diawasi, penyelewengannya akan lebih sedikit, transparansi, akuntabel, bersih, berkualitas. Ini contoh-contoh kejadian di lapangan yang sering terjadi di masa lalu juga. Kadang-kadang pelayanan itu eh, apa ya? Misalkan KTP di Magetan saja kami pernah mengalami KTP itu terbatas sekali. Begitu kita mau ngurus di kabupaten, kita ngantrinya jam 2 malam. Bahkan helm antri dan lain-lain sebagainya antri. Berjejer-jejer. Kemudian di masa lalu itu bayar. Eh, Ada yang untuk beli map, atau beli apa, fotokopi apa, dan lain sebagainya. Administrasinya berapa. Itu pun masih ngantri. Nah, kejadian di lapangan. Nah, dengan teknologi informasi, kita bisa mencetak atau kita bisa mengurus KTP melalui HP. Layanannya sekarang ngantrinya melalui HP. Data bisa kita kirimkan, ada pengantar dari desa dan lain sebagainya, dan bisa dicetak sendiri. Sesuatu yang lebih cepat, yang lebih efisien, dan lebih murah itu menjadi apa ya? eh, Membuat masyarakat kita lebih sejahtera, eh, tidak kesulitan itu, dan sudah nggak zamannya lagi sekarang itu. Nah, seperti itu. Oh, dulu nitip, saya pengalaman juga kalau wilayah Mojokerto misalkan atau Bojonegoro atau Magetan sama saja sebenarnya. Begitu kita mengurus persuratan atau mungkin sakit dan lain sebagainya, kita berjarak hampir 20 atau 30 kilo atau bahkan mungkin lebih. Contoh seperti di Bojonegoro itu. Titik terjauhnya adalah di wilayah Ngawi dengan pusat kota.
jalannya di masa lalu jelek, untuk ngurus saja kita harus ke kota, itu waktu 4 jam, 3 jam. Lama sekali, sama seperti di Banyuwangi. Itu terjadi titik terjauh layanan masyarakat itu sangat jauh. Bisa setengah hari, bahkan 1 hari baru sampai kabupaten. Dengan biaya juga tidak tidak sedikit. Kita harus urus sesuatu yang pada administratif saja. Sekarang lebih mudah, semuanya lebih cepat, lebih efisien. Sekarang bayar apa namanya pajak kendaraan ke bisa itu dilaksanakan di eh, apa kayak seperti toko modern seperti Alfamart, Indomart, bahkan ada pelayanan keliling yang kita bisa bayar murah, aksesibilitasnya mudah. Yang penting identitas kita lengkap, bisa. Kemudian pengelolaannya juga akan lebih mudah. Izin-izin layanan pemerintah mudah, tidak usah cari berkas terlalu lama karena begitu kita input data sekali, data itu akan ada terus. Tidak mungkin ditaruh di lemari bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Begitu hilang kita bingung. Ini data tahun berapa. Karena begitu digital, tersimpan di server dan diamankan, kita bisa akses kapanpun juga, dari manapun juga. Yang jelas yang mempunyai izin untuk bisa melihat akses dan bisa mengelola data itu. Siapapun yang mengambil data pun juga akan ketahuan. Siapa ini yang mengambil data? Data ini dimanfaatkan untuk apa? Ya, kita masih ingat kasus-kasus di lapangan di masa lalu. Misalkan tiba-tiba ada SMS, oh Bapak dapat hadiah dari PT ini sekian puluh juta, sekian ratus juta. Ada fotokopi KTP kita, lah kok bisa dapat dari mana itu? Kan fotokopi, kok bisa dapat? Kadang dimasukkan di odol, di sabun, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dapat, ternyata penipuan dan lain sebagainya. Karena tidak bisa diawasi di masa lalu. Data manual itu sangat rentan untuk digandakan, dicuri. Data elektronik sebenarnya juga bisa, tapi saat ini lebih mudah mengawasinya. Siapa yang bisa mengakses jelas, ketahuan. Ini siapa yang bisa buka ini jelas hanya orang-orang yang menguasai aplikasi itu. Pasti orang dalam, ketahuan. Dan itu sudah terjadi. Oh ini siapa, Pak, ketahuan. Kemudian transparansi akuntabel berkualitas itu jelas, lebih transparan, lebih akuntabel, berkualitas. Jadi kejadian di lapangan ini banyak sekali menjadikan kita akan cenderung atau kita merencanakan atau melaksanakan layanan pemerintah itu menggunakan sistem elektronik di semua aspek. Sudah nggak zamannya sekarang pakai mesin ketik, cedek-cedek. Sudah mesin ketik kuno itu sudah nggak, sekarang nggak kepakai di kantor. Ya, yang menjadi barang semacam museum itu. Berkas-berkas terlalu banyak, sering hilang, dan lain sebagainya. Bahkan di masa lalu kita nemukan, maaf, kita beli kacang itu ada berkas itu jadi bungkus kacang. Oh, di masa lalu ada seperti itu, bungkus lontong. yang, yang itu di mana-mana itu. Loh, ini kita makan, loh ini kok ada berkasnya siapa di sini? Karena dokumennya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, lari kemana-mana. Itu tidak tidak apa ya, bukan rahasia umum. Di masa lalu pernah kejadian seperti itu. Oke, lanjut. Nah, prinsip-prinsip SPBE. Nah, pakai kita melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi, prinsipnya ini ada 7. 7 ya, ada 7. Prinsipnya SPBE yang diharapkan adalah efektivitas. Efektif. Sehingga bisa menyelesaikan setiap masalah secara efektif. Terus langsung pada eh, sumber masalahnya, efektif, cepat. Jadi prinsip itu harus efektif. Kalau nggak efektif ya nggak ganggu. Ruwet, nah nggak akan dipakai. Berarti ada yang salah. Kemudian prinsipnya harus keterpaduan. Keterpaduan itu maksudnya eh, semua layanan masyarakat itu harus terpadu. Harus kasarannya sambung. Tidak boleh layanan-layanan itu nggak nyambung, tidak terpadu. Sehingga begitu kita misalkan minta layanan kesehatan,
minta KTP, karena nggak terpadu, BPJS-nya nggak bisa keluar dan lain sebagainya. Harusnya terpadu. Begitu data KTP sudah masuk, di BPJS pun sudah ada. Oh iya, ini jelas. Tidak mungkin akan dipalsukan. Harus jelas. Oh, ini orangnya ini, identitasnya jelas. Antara kependudukan dengan BPJS, dengan data-data perbankan dan lain itu sama, terpadu. Jadi satu. Sehingga tidak ada ceritanya pemalsuan, pemalsuan identitas untuk layanan masyarakat atau mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang eh, bertentangan dengan hukum. Kemudian harus berkesinambungan. Jadi bukan kok sekarang dilayani terus besok nggak bisa, itu nggak bisa. Harus terus menerus. Di layanan-layanan itu harus berkembang, berkembang, berkembang terus dan bisa melayani secara terus menerus. Kesinambungan. Ada rentetannya dari A sampai B. Besok ngurus apa, ngurus ini nyambung semuanya. Oh iya, ini layanan kesehatan misalkan eh, layanan kesehatan kita masuk ke rumah sakit atau ke mana. Begitu kita masuk, tek, kita akan dilihat. Loh, pernah masuk ke rumah sakit ini enggak? Riwayat sakitnya apa? Rekam mediknya apa? Kalau itu berkesinambungan layanannya, begitu masuk, kita buka datanya, oh iya, ini dulu pernah riwayat sakit ini. Sehingga tidak perlu identifikasi yang berulang-ulang. Yang itu terus dan nyambung. Oh iya, ini dulu pernah sakit ini. Identifikasinya lebih jelas, rekam mediknya jelas. Jadi kesinambungan. Itu contoh di layanan kesehatan. Sama seperti layanan lain lainnya. Kelihatan, oh ya, nyambung. Kemudian efisien. Apa bedanya efisien sama efektif? Efektif itu belum tentu efisien, ya. Tapi kadang-kadang efisien, ya kadang-kadang ya bisa menyelesaikan masalah, tapi butuh waktu. Kalau efektif itu, misalkan ya saya kasih gambaran, efektif obat ini untuk membunuh hama ini, efektif. Karena jumlahnya banyak, di sok sak truk dan lain sebagainya, misalkan obat untuk tikus, untuk apa. Efektif untuk membunuh, tapi tidak efisien. Kalau efisien cukup sedikit saja bisa. Tapi kadang-kadang porsinya kurang, nah, atau bagaimana. Jadi dua-duanya antara efektivitas dan efisiensi itu harus eh, bergandengan. Jadi SPBE-nya itu harus layanannya harus efektif, efisiensi, efisien, tidak mahal dan bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya accountable, itu bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan. Jelas berapa jumlahnya, berapa besarnya, dicek bisa. Jelas. Misalkan ini biayanya berapa, jelas. Jadi tidak ada kejadiannya tidak terhitung. Ini yang akan menimbulkan eh, permasalahan-permasalahan kebocoran atau korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau jelas akuntabilitasnya, jelas siapa berbuat apa, hasilnya apa, berapa. Nah, itu layanan-layanan itu akan lebih baik dengan menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik. Jadi nanti akan tahu akuntabel, bisa dihitung. Kemudian interoperabilitas. Apa itu interoperabilitas? Jadi interoperabilitas ini maksudnya bisa berbagi data, bisa bisa saling nyambung. Kalau kesinambungan terus menerus ya. Misalkan data kependudukan bisa berkolaborasi dengan data BPJS. Data data-data seperti itulah, data kesehatan, kemudian data-data lain sebagainya. Sehingga begitu kita melihat kebutuhan, merencanakan kebutuhan masyarakat, kemudian kita layanan masyarakat, kita bisa lihat, oh ini
Kita dapat data dari puskesmas, oh kita dapat dari kesehatan, kita dapat dari ekonomi, kita dapat dari mana, kita akan mudah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena layanan-layanan itu semuanya bisa berbagi. Kemudian yang terakhir adalah keamanan. Ini keamanan penting. Tadi kan sudah saya singgung. Dengan penggunaan teknologi informasi, prinsipnya adalah harus aman. Data-data kita aman. Sehingga tidak terjadi KTP bergentayangan, kemudian orang nggak jelas dan lain sebagainya. Tidak bisa dilayani, susah. Tapi dengan kejelasan penggunaan sistem elektronik ini, lebih aman, masyarakat lebih terjamin, yang bisa mengakses bebas tetapi terbatas pada eh, kewenangan atau mungkin masing-masing yang mempunyai yang bisa masuk dan mendapatkan akses itu. Keamanannya terjamin. Jadi tidak sembarangan itu. Membangun sistem pemerintahan tetapi tidak aman, siapa yang mau masuk ke situ? Sistem-sistem di pemerintah kita berbasis elektronik. Dan ini yang membangun bukan hanya pemerintahan, sebenarnya juga melibatkan berbagai pihak, ada vendor dan lain sebagainya. Tapi prinsip-prinsip seperti ini harus dijaga. Menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Bila mana tidak menyemui prinsip ini, suatu ketika pasti akan terjadi masalah. Oke, dilanjutkan. Peraturan terkait dengan SWBE. Nah, ini peraturan-peraturannya apa saja? Saya berikan sekilas saja ya. Perpres nomor 5 tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 itu sebenarnya sudah ada peraturan presiden tentang SWBE di lingkungan pemerintahan. Sudah lama itu. Kemudian di tahun 2020, Permen RB nomor 59 tahun 2020 itu mengeluarkan peraturan tentang standar penilaian tingkat kematangan SWBE. Jadi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan berbasis elektronik itu dinilai, dilihat sudah benar apa enggak. Nah, dikeluarkanlah permintaan ini untuk mengukur standar penilaiannya itu seperti apa. Jadi nggak abal-abal. Oh, tingkat kematangannya gimana sih SPBI itu? Yang berjalan di Kabupaten A, B, C, D dinilai di tahun 2020. Ini pada saat COVID kalau nggak salah itu. Kemudian eh, terasa sekali begitu layanan pemerintahan menggunakan SPBE, semua kantor tutup, tapi kita masih bisa mendapatkan layanan dari jarak jauh. Di tahun 2021 itu terasa 2020. Dan itu sangat membantu bagi kita. Bahkan itu menjadi trigger akhirnya layanan-layanan pemerintah itu mulai semuanya didorong menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik. Kemudian muncullah Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE. Jadi ya lambat ya 2018, 2020, kemudian 2022. Ini arsitektur. Jadi ini peraturan bagaimana sih mengembangkan implementasi arsitektur SPBE di seluruh instansi pemerintah. 2022 itu baru bulan apa? Itu bulan Oktober atau September tahun lalu. Kita sudah bergerak tapi tentang arsitekturnya baru ada landasannya. Jadi antara needs kebutuhan masyarakat untuk dilayani dengan inovasi dan regulasi untuk melayaninya itu kejar-kejaran saat ini. Adalah sesuatu hal baru yang di masa lalu tidak ada, kebutuhan saat ini. Kita sudah berjalan SWBE-nya sejak 2018, tetapi arsitekturnya, bangunnya, pengembangannya baru di 2022. Karena waktu itu juga COVID dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2023, ini baru-baru saja, Pedoman Menteri PAN dan RB nomor 6 tahun 2023 tentang evaluasi SPBE. SPBE ini akhirnya dievaluasi lagi. Dinilai lagi. Ini kalau RB 5
nomor 59 2020 diperbarui 2023. Dulu standar penilaiannya, sekarang dievaluasi lagi SPBE. Indikator-indikator itu dilihat di pemerintah pusat, kementerian maupun daerah. Apa pelayanan yang berbasis elektronik itu bagaimana sih menilainya? Bagus nggak melayani masyarakat dan lain sebagainya. Oke, dilanjut. Ini tadi Permenpan RP nomor 59 tahun 2020. Evaluasi pemerintah berbasis elektronik. Jadi pemerintah itu dievaluasi. Jalannya itu seperti apa melayani masyarakat, menggunakan basis elektronik untuk layanan masyarakat. Di dalam Permenpan itu dibagi evaluasi menjadi 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator. Apa itu? 4 domain, 8 aspek, dan indikator. Ini adalah penilaian untuk SPBE. Jadi suatu daerah dinyatakan bagus, dinilai dari 4 domainnya ini, 8 aspeknya, dan 47 indikator. Kabupaten Mojokerto kemarin mendapatkan peringkat penilaian peningkatan signifikan untuk nilai SPBE dari 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator. Nanti akan tahu, oh apa sih yang dinilai dalam SPBE itu dilihat dan dicermati oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 4 domain. Oke, dilanjut. Domainnya apa saja sih? Jadi SPBE, pemerintahan berbasis elektronik, dinilai dari 4 domain evaluasi, yaitu kebijakan internal SPBE. Kebijakan internal SPBE ini kebijakan di yang penyelenggara layanan SPBE itu. Misalkan di pemerintah daerah. Gimana kayak kebijakan internalnya di pemerintah daerah Mojokerto, di pemerintah daerah di kota Mojokerto. Itu gimana kebijakan-kebijakan internalnya? Gimana model-model kebijakan-kebijakan? Karena di tiap wilayah itu beda. Masyarakat beda, kondisi geografisnya beda, tentunya juga kebijakan internalnya ada yang berbeda. Kemudian gimana sih tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE? Kadang kita rancu tata kelola sama manajemen itu apa beda nih. Nanti begitu di berikutnya kita breakdown, kita akan tahu. Oh, tata kelola itu ini, manajemen ini, dan layanannya itu seperti ini. Kebijakannya ini. Jadi di domain evaluasi itu ada 4, kemudian dijabarkan kembali, kemudian indikatornya ada 47. Banyak sekali. Jadi nanti kita buka, kita akan tahu. Oke, dilanjut. Kebijakan internal SPBE. Monggo dilanjut. Dokter. Hmm. Apa saja kebijakan internal SPBE? Misalkan kebijakan internal di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Di dalam kebijakan internalnya itu isinya apa saja? Yang pertama, arsitektur SPBE. Gimana sih arsitekturnya? Gimana sih bentuknya SPBE-nya? Arsitekturnya. Gimana sih proses bisnisnya di dalam? Jadi sebelum kita membangun satu bangunan, kan kita punya rencana ya, membangun itu seperti apa, arsiteknya seperti apa. Jadi gambarannya nanti, oh layanan pemerintahan berbasis elektronik di Mojokerto itu seperti ini loh. Diharapkan. Karena ada layanan di transportasi, layanan di kesehatan, itu bagaimana, layanan di eh, macam-macam lah, di tempat-tempat publik, pasar, rumah sakit, itu ada arsitektur. Rencananya pasti ada. Bukan hanya rencana mau, tapi berbasis elektroniknya loh ya. Yang dibutuhkan harusnya. Kemudian peta rencana SPBE. Peta ini ya kita memetakan sih apa yang akan dilakukan rencana-rencana untuk pemerintahan berbasis elektronik. Tahun sekian kita harus menyiapkan apa, kebutuhannya berapa, rakyat kita berapa, yang dibutuhkan apa, sehingga kita punya rencana. Oh ini petanya ini, yang harus kita lakukan ini. Jelas kedudukannya misalkan di
mana di Mojokerto, misalkan di Mojosari, bagaimana layannya di sana, mungkin di wilayah ini butuh spot-spot layanan, itu ada peta rencananya semua. Karena ada rencana-rencana tersebut, kita sudah memetakan jumlah penduduknya, luas wilayahnya, untuk mendapatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ataukah nanti layanannya itu secara langsung, atau secara hybrid, atau bagaimana secara bertahap juga juga peta rencana itu terangkum di situ, kebutuhan anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian di kebijakan internal itu ada manajemen data. Gimana sih ngatur datanya? Siapa yang mengumpulkan data? Data disimpan di mana? Di manage, ditaruh di server kabupaten, atau dititipkan di pemerintah pusat, atau bagaimana? Itu ada manajemen. Kemudian kebijakan internal itu adalah salah satu di dalamnya adalah pembangunan aplikasi. Apa sih aplikasi yang dibutuhkan untuk masyarakat? Misalkan masyarakat butuh apa ya? Ingin tahu terkait masalah harga bahan pangan. Waduh, ini mau mau jualan padi atau beras. Di pembangunan aplikasi kita akan tahu, loh di aplikasi ini ada Sisperbako yang dibuat oleh provinsi. Kita akan tahu harga beras, harga telur di pasar-pasar se-Jawa Timur itu punyanya Provinsi Jawa Timur. Jadi bangun aplikasi melihat kebutuhan masyarakat. Oh ini ya Jawa Timur buat, kabupaten buat. Bangun aplikasi apa misalkan? Oh kita akan mengadakan e-voting, pemilihan kepala desa secara elektronik. Nah, kita bangun aplikasi itu karena kebutuhan di masyarakat dengan aplikasi e-voting lebih cepat perhitungannya, lebih murah, zero masalah dan lain sebagainya, sehingga rencana untuk kebijakan internal adalah mengutamakan bangun aplikasi untuk e-voting. Ini terjadi di Magetan. Ada beberapa kabupaten lain ya sama seperti itu menggunakan e-voting. Ada juga yang tidak menggunakan. Kita juga melihat kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian pusat data atau server, di mana data-data itu menjadi kebijakan dari kabupaten disimpan di mana? Pusat data di Kominfo atau menggunakan cloud atau menggunakan server dari pemerintah pusat. Supaya lebih efisien ya kita gunakan apa yang sudah dibayari oleh pemerintah pusat. Tetapi yang sudah punya pusat data harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya resource itu. Karena kedepannya di Indonesia itu akan menganut satu data Indonesia. Semuanya bisa mengakses ke situ. Semuanya mudah mendapatkan akses di situ. Tapi perjalanannya untuk membuat satu data Indonesia itu butuh kolaborasi dari berbagai pihak, baik kementerian, baik pemerintah kabupaten, dan semua pelaku-pelaku yang ada di bawah. Karena pasokan data kalau di kabupaten itu adalah dari SKPD, kemudian dari wali datanya adalah dari Dinas Kominfo, kemudian mengumpulkan di situ, kemudian dari ketuanya juga dari Bapeda, memanfaatkan data-data itu untuk pembangunan, untuk analisa, dan lain sebagainya. Kebijakan internal SBBE antara adalah jaringan intra. Jaringan intra ini apa sih maksudnya? Jadi sekarang semua SKPD, sistem apa satuan kerja perangkat daerah, kantor A, kantor B, kantor C, itu ada jaringan intranya. Jaringan yang khusus tertutup intra antar antar kantor yang aksesnya aman. Jaringan intra misalkan Polres itu dengan Polres lain atau dengan Polsek lain, jaringan intranya ada. Di pemerintahan juga ada masalah keuangan, jaringan tertutup. Kemudian misalkan jaringan intra untuk layanan kesehatan karena sifatnya rahasia, dan jaringan-jaringan intra apa lainnya juga yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi tidak hanya tertutup, tapi juga ada yang terbuka untuk kemudahan mendapatkan informasi. Kemudian sistem penghubung layanan. Ini sistemnya bagaimana? Antar dinas, antar lembaga.
sistemnya ya harus apa? Harus sinkron. Kadang-kadang membuat layanan baru yang sistemnya nggak kompatibel, atau mungkin kadang-kadang nggak diberikan source code-nya. Misalkan saja saya bercerita sistem penghubungan layanan. Kita melihat layanan untuk ketertiban lalu lintas, CCTV yang dipasang di jalan-jalan ini untuk memudahkan layanan, mengurangi kemacetan, kemudian tindak kejahatan, mengurangi tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi di sistem penghubungan layanan ini membangun berbeda-beda. Aplikasinya beda, alatnya beda. Ya ini yang jadi masalah, karena tidak ada standarisasi sistemnya. Yang ini kebijakan internal SPBE harus memperhatikan ini juga. Sistem hubungan layanan. Sehingga semuanya bisa berbagi, bisa memanfaatkan si layanan ini untuk kemanfaatan kita semua. Kemudian manajemen keamanan. Bagaimana kita ngatur keamanan informasi agar tidak terjadi masalah, agar tidak terjadi hoax, agar tidak terjadi serangan cyber dan lain sebagainya. Ya, harus di-manage, harus diawasi. Bahkan di pemerintah kabupaten itu membentuk yang namanya CISOT, CISOT Computer Incident Responsibility Team. Jadi semacam tim reaksi cepat begitu terjadi insiden komputer atau insiden informasi. Manajemen keamanan itu juga penting. Begitu kita mau akses komputer, jebret, mau ngurus SIM, ternyata sistemnya dihack orang, ternyata dimasuki judi online, termasuk ini makanya perlu manajemen keamanan dan sistem hubungan layanannya diperbaiki sehingga bisa sama-sama sinkron, sama-sama nyambung, sama seperti yang CCTV yang saya ceritakan tadi. CCTV yang dipasang oleh di sub provinsi dengan Polres, dengan Polda dan lain sebagainya memang punya punya apa kualifikasi yang berbeda ya. Tetapi pada saat tertentu sistem manajemen keamanan hubungan layanan itu dibutuhkan dalam keadaan tertentu karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Sama-sama butuhnya, sama-sama melayaninya, dan sama-sama memanfaatkannya. Tetapi harus ada SOP yang jelas. Nah, berikutnya adalah audit SPBE. SPBE itu begitu sudah sistem sudah jalan atau sudah jadi itu juga harus diawasi, harus diaudit. Apakah ada penyimpangan, kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian eh, kelemahannya di mana. Karena ini program pemerintah yang sudah bergulir berjalan ya harus didukung. Harus bisa mendapatkan manfaat kepada masyarakat kita. Jangan sampai sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak diaudit dan tidak ada malah menimbulkan kerugian. Malah dijadikan kesempatan orang-orang tertentu bisa masuk di dalamnya atau mengendalikan. Kemudian kebijakan internalnya tentunya ada tim koordinator SPBE di tingkat kabupaten. Ada Pak Bupati, ada Pak Sekda. Jadi di dalamnya kebijakan internal SPBE. Itu ada masalah, pimpinan-pimpinan bisa diinformasikan dan diberitahu. Oke, lanjut. Ini tadi yang saya ceritakan 4 domain. Domain ini tadi yang tadi apa tadi? Oh, iya. Yang kedua adalah tata kelola SPBE. Jadi saya ceritakan ada 4 domain. Ini adalah yang berikutnya tata kelola SPBE. Di mana perencanaan tata kelola SPBE ini terdiri dari 3, yaitu rencana strategis, teknologi informasi, dan penyelenggara SPBE. Di dalamnya ada indikator banyak. Ini yang dinilai. Tata kelola SPBE terjadi perencanaan strategis. Gimana sih arsitekturnya tadi, merencanakannya? Strategis apa? Peta rencananya bagaimana? Rencana anggarannya gimana? Inovasinya, proses bisnisnya gimana? Arsitekturnya seperti apa? Petanya tadi sudah saya sebutkan. Rencana anggarannya siap nggak? Anggarannya berapa? Dan lain sebagainya. Kemudian proses bisnis. Proses bisnis itu yang dimaksud begini. Ini
dalam tanda kutip ya, bukan bisnis-bisnis cari cuan itu ya, bukan ya. Ya. Jadi bisnisnya itu begini, sistem mekanismenya SPBE. Layanan masyarakat itu siapa, berbuat apa jelas. Misalkan layanan untuk izin dokter. Ini di mana tempatnya? Ada yang dari bisnisnya itu untuk lokasinya di PU, kemudian untuk eh, kesehatannya misalkan pembuangan sampahnya di lingkungan hidup. Karena sampah medis itu harus dapat rekomendasi khusus, tidak boleh. Itu contoh izin dokter ya dan lain sebagainya. Sehingga tadi eh, proses bisnisnya jelas. Siapa yang memberikan layanan berbuat apa. Ini yang punya layanan misalkan dinas kesehatan, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena butuh dinas-dinas lainnya, lingkungan hidup, untuk memberikan izin lingkungan, kemudian dari keamanannya siapa saja di situ dan lain sebagainya. Jadi tata kelola SPBI itu yang dinilai juga proses bisnisnya. Jadi gak ngawur rem aku dewi tidak boleh. Nah, dinilai semua dari indikator. Menginjak tata kelolanya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini TIK ini biasanya ya teknologinya, alatnya, aplikasinya di SPB itu apa, bangun aplikasi apa saja yang mempermudah layanan masyarakat atau layanan yang mendapatkan layanan SPBE. Kemudian layanan pusat data server, pusat data itu ya nyimpen datanya di mana? Apakah di masing-masing kantor ataukah sudah ada servernya di Dinas Kominfo ataukah disimpan cloud sampai ke kementerian. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini ya biasanya infrastrukturnya juga. Layanan jaringan intra pemerintah yang tadi saya sebutkan juga. Jaringannya bagaimana? Dikelola jaringannya, aplikasinya, pusat datanya, kemudian penggunaan sistem hubungan layanan pemerintah daerah. Jadi sistem penghubungan layanan pemerintah daerah itu bagaimana? Sistemnya itu nyambung, error atau gimana? Atau cepat, ruwet atau bagaimana? Ini juga juga menjadi perhatian bagaimana sih yang mengelola SPBE. Bertransaksi elektronik, tapi kalau nggak bisa nyambung ya sama juga bukan elektronik gitu. Kemudian penyelenggara SPBE, siapa penyelenggara SPBE itu siapa saja. Yang jelas ada tim koordinasi dari Pemda dan kolaborasi penerapan SPBE dengan lainnya. Oke, lanjut. Kemudian manajemen SPBE. Ada tata kelola, ada manajemen. Nah, tata kelolanya kan sudah dijelaskan ya di indikator. Kalau manajemen itu ya seperti contoh penerapan manajemen resiko. Resikonya gimana sih? Manajemen penerapan keamanannya gimana? Memanage datanya, memanage asetnya, memanage sumber daya manusianya. Potensi punya kompetensi apa enggak? Ngatur, menata. Beda dengan tadi ya. Kemudian manajemen pengetahuannya, apakah SDM itu yang sudah dididik cocok enggak pengetahuannya untuk bisa diterapkan 5 atau 10 tahun ke depan atau bagaimana passionnya ini. Itu menjadi bahasa juga di manajemen SPBE. Kemudian manajemen perubahan, ada istilah manajemen perubahan, kemudian penerapan manajemen layanan SPBE. Di manajemen ya bagaimana mengatur. Kemudian pelaksanaan audit SPBE. SPBE itu juga diaudit. Yang diaudit jelas satu infrastruktur, yang kedua aplikasi, kemudian yang satu adalah sistem keamanan. Itu harus diaudit. Ada periodenya, infrastrukturnya ini ada nggak yang kira-kira nyadar, ada nggak yang kira-kira infrastrukturnya itu gak layak, diaudit. Oh ternyata ini ada kendala apa. Begitu pula dengan aplikasi. Aplikasi itu berapa periode diaudit. Ini tiba-tiba bisa jebol. Oh, ini gimana kemarin nyusunnya seperti apa, tahapannya bagaimana, siapa yang punya akses, siapa yang bisa masuk, itu diaudit semuanya. Oh, sehingga nanti sesuai dengan SOP-nya yang sudah ada.
diingatkan juga posisinya seperti itu. Kemudian indikator pelaksanaan audit keamanan SPBE. Kalau tadi aplikasi yang diaudit, sekarang yang diaudit adalah keamanannya. Jadi, gimana sih sistem keamanannya di dalam? Coba. Kalau aplikasi kan, aplikasi ini bisa jalan apa tidak. Jadi dua hal yang berbeda ya. Indikator 30 sama 31. Oke, dilanjut. Nah, ini adalah domain yang ketiga. Jadi ada 4 domain ya. Domain yang ketiga adalah layanan SPBI. Nah, sekarang layanan SPBI itu apa saja sih? Layanan SPBI adalah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan administrasi publik. Ini kalau administrasi pemerintah, misalkan layanan perencanaan, ini di penganggar apa di eh, mungkin Bapeda, sepakat perencanaan mau apa gimana gimana kan pakai elektronik semua basisnya. Di penganggaran, di keuangan, pengadaan barang dan jasa, pakai aplikasi semua itu. Layanan kepegawaian, naik pangkat opo ndak, gajinya berapa, tunjangannya berapa dengan kepegawaian. Kemudian ke layanan kearsipan dinamis, arsip-arsip yang harus diamankan, apa saja, terus arsip aktif itu apa saja, yang dinamis bagaimana, sehingga tidak kehilangan jejak-jejak digital, jejak-jejak arsip di yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian layanan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, ini juga basis elektronik ini nanti juga akan masuk ke layanan barang milik negara atau daerah. Itu jelas itu. Kemudian layanan pengawasan internal. Internalnya di dalam. Jadi inspektorat memeriksa CPNS atau PNS ini internal. Diawasi bagaimana sih perjalanannya dia, pekerjaannya, bagaimana eh, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian indikator yang keempat itu adalah layanan akuntabilitas kinerja organisasi. Ini sudah bukan orang pribadi, tapi di organisasi itu. Misalkan di organisasi kecamatan. Kecamatan itu organisasi siapa saja, ada Pak Camat, ada Pak Sekcam, ada kasih-kasih, ada staf. Itu kelihatan di layanan akuntabilitasnya. Berbasis elektronik ini ada masalah. Kemudian layanan kinerja kepegawai. Layanan administrasi elektronik pegawaian. Dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kinerja pegawai bisa kita awasi. Oh, saat ini kita bekerja, kita melakukan kegiatan, tercatat di basis elektronik kita. Jam berapa masuk, itu jelas, ada kelihatan. Jam berapa pulang, nggak bisa dibohongi. Karena sekarang by name, by address, menggunakan HP, bahkan beberapa daerah itu lebih ekstrim lagi. Sehingga menggunakan apa deteksi retina, menggunakan eh, penentuan lokasi di mana menggunakan HP-nya posisinya di mana, atau mungkin bisa pun kita bertugas di mana, di hotspot terdekat akan terdeteksi. Ini layanan pengawasan eh, internal di masyarakat dan tentunya juga kinerja pegawai. Itu akan kelihatan di situ. Kemudian layanan administrasi publik di SPBE. Nah, indikator 42, pengaduan layanan publik. Kalau ada mengadu di mana Pak dan lain sebagainya. Ada lampu mati, nggak ditangani. Oh ada ini kasus ini nggak ditangani, ada. Portal pengaduan itu harus dibuka. Jadi itu juga ada aplikasi juga. Kemudian indikator yang ke-43, layanan data terbuka, data-data yang bisa diakses untuk penelitian dan lain sebagainya. Kemudian 44, layanan jaringan, informasi hukum, JDIH. Jadi kalau kita ingin lihat
aturan-aturan yang dibuat, aturan-aturan yang sudah muncul di tingkat lokal maupun nasional bisa di JDIH. Itu ada aplikasinya juga di situ. Dokumennya. Jadi sekarang tidak angger aja. Semuanya bisa. Kemudian indikator 45 layanan public sector. Nah ini di layanan public sector ini kalau ini beda ya, 1, 2, 3 ini beda. Biasanya kalau di kependudukan itu publik sektor di sektor pertama, sektor 1. Kalau sektor 2 itu lain lagi. Mirip-mirip sih, mirip. Nah, PPP, parkir, dan lain sebagainya. Tinggal yang di sektor-sektor itu eh, nanti government itu masyarakat. Oke lanjut. Nah ini tadi. Tadi kan sudah dari A sampai Z, dari sampai 47 indikator ya. Itu dinilai semuanya. Nilainya 1, 2, 3, sampai 5. 4 sampai 5. Begitu dikumpulkan semua lima-limanya itu kelihatan. Oh, ini layanan masyarakat tadi apa? Baru buat, Pak. Tapi belum dikelola. Aplikasinya ada. Itu dapat poin hanya 1. Begitu terkelola. Oh ya sudah dikelola ini. Ada yang mengelola. Tapi belum terstandar. Regulasinya belum ada. Aturannya kurang jelas. Mulah malih. Wongnya ganti ya ceritanya lah. Dapat nilai cuma 3. Kalau sudah terintegrasi dan terstruktur, itu poinnya 4. Jadi misalkan layanan masyarakat berbasis elektronik, SPBE misalkan, saya ngurus KTP, saya ngurus izin IMB, membangun, saya ngurus izin apa-apa. Oh Pak, ini baru ngembangkan, berarti rintisan, nilainya cuma 1. Itu dicek dari kementerian. Oh ini sudah jalan. Oh sudah dikelola dengan baik, tapi belum ada SK-nya, belum ada landasan hukumnya, dan belum ada standarnya. Begitu ganti orang ya berubah lagi. Ya, kalau sudah standar, sudah ada payung hukumnya layanan KTP, selesai 1 jam, ya standarnya 1 jam sudah selesai. Kalau lebih dari itu ya dia berarti tidak eh, memenuhi kriteria penilaian yang benar. Nilainya turun lagi. Kemudian terintegrasi dan terstruktur. Terintegrasi dan terstruktur. Layanan-layanan SPBE pemerintah itu terintegrasi, misalkan eh, saya sebutkan lagi tadi layanan KTP sama BPJS. Oh, saya mau berobat. Wes, KTP-nya tek langsung connect dengan Dispenduk. Sehingga mudah menyelesaikannya, nggak wirawiri, terintegrasi kan sudah terintegrasi. Misalkan ada orang sakit, karena layanan di rumah sakit sudah terintegrasi dengan Dispenduk, dia pulang pun terintegrasi dengan PT Pos, obat langsung diantar sampai rumah dan terstruktur. Berarti dia dapat nilai poin di penilaian itu sampai 4. Kalau pemerintah sudah melaksanakan itu loh ya, bisa sampai 4. Dan banyak lainnya layanan-layanan pemerintah yang itu eh, kalau bisa terintegrasi, kalau bisa nyambung, nilainya akan mendapatkan poin 4. Itu dikumpulkan semua poin yang tadi saya sebutkan di atas tadi. Dari 1 sampai 40 berapa 7 tadi. Itu dinilai semuanya oleh eh, tim dari penilai. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi itu 5 itu optimum. Ya sudah pada puncaknya eh, program kegiatan atau mungkin aplikasi itu sudah optimum, sudah terintegrasi, standarnya jelas, yang mendapatkan layanan di situ nyaman, banyak, regulasinya ada, dia optimum, paling bagus itu optimum. Nah, itu yang nilai poinnya sudah sampai. Nah, itu dikumpulkan. Se-Indonesia dikumpulkan, kamu poinnya berapa, kamu itu dinilai. Ada 2 tahun sekali. Oh iya, ternyata poinmu sekian. Berarti layanan masyarakatmu itu jelek. Itu kelihatan dari situ. Dari domain-domain tadi yang saya sebutkan dan indikatornya. Oke, dilanjut.
Nah, ini contoh penggunaan aplikasi untuk SPPE di Indonesia. Nah, ini e-filing, eye contact return. Ini masalah pajak. Dapat mengisi dan mengajukan laporan pajak secara online. Sekarang bisa sekarang. Enak. Kemudian pemilihan elektronik. Ini contoh. Kalau di Magetan kemarin pemilihan kepala desa secara e-voting sudah tahap 2. Ini foto ini tahap 1 pada era tahun 2018. Baru tanggal 12 Oktober, November kemarin kita melaksanakan elektronik. Pemilihan kepala desa secara elektronik itu bisa dilihat di website atau mungkin browsing di Google itu ada semua. Jadi penggunaan SPBE lebih mudah, lebih enak. Pemilihan kepala desa lebih efisien, lebih murah, singkat, dan tidak ada akses-akses negatif eh, atau mungkin yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Kemudian layanan publik online. Ini banyak sekali sekarang dapat menghasilkan pemerintah secara online. Nah, tentunya juga karena perkembangan zaman dan tidak semua resource di kabupaten itu sama, tentunya layanan online-nya juga akan berbeda-beda. Ada yang sudah mencapai tahap eh, sangat bagus sekali, ada yang sedang. Itu juga terkait juga dengan sumber daya manusianya dan sumber daya apa peralatannya atau mungkin resource-nya yang ada di masing-masing SKPD atau mungkin di kabupaten. Oke, dilanjut. Ya, ini studi kasus sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Jadi studi kasusnya ini di beberapa tempat, yang jelas ini dengan portal nasional ini sekarang layanan KTP, pajak, perizinan bisa dilayani sampai tingkat nasional. Kemudian praktek-praktek baik Kota Cerdas Bandung. Ini kemarin Smart City. Ini sudah pernah kita bahas kemarin, tapi mungkin videonya nggak muter kemarin Pak Dr. Dian. Di bagaimana praktek baik Kota Cerdas Bandung. Kota Cerdas Bandung. Smart City. Kemudian aplikasi mobil pemerintahan. Nah, ini berbagai aplikasi layanan pemerintahan saat ini. Cari obat bisa, pesan KTP bisa, bayar kir bisa, dan lain sebagainya. Sekarang sudah menggunakan government apps, app. Tinggal download, masuk ke HP, dan lain sebagainya. Oke, oke, lanjut. Sudah Oh, selesai. sudah selesai. Oh, iya. Nggak kerasa. Saya. Ya, itu tadi Gitu. sekilas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin bingung, oh, apa ini penilaiannya sedemikian banyak. Yang jelas, ke depan pemerintah akan menggunakan sistem elektronik itu. Akan lebih mudah, lebih efisien. Eh, Tadi sudah disebutkan di awal-awal tadi, gimana tuntutan zaman saat ini harus seperti itu. Cepatan. Hukum di dunia digital itu saat ini adalah efisiensi, kemudian kecepatan, ketepatan, murah. Kalau ada yang lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, dia akan lari-lari ke sana. Sama, seorang bisnis juga sama seperti itu. Jadi eh, ke depan jalannya akan mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi pemerintahan, bukannya digital saja, pemerintahannya basis elektronik itu akan diperkuat. Resource sumber daya masyarakat tentunya akan ada ditingkatkan, dididik, anggaran juga akan porsi lari ke sana dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan pada materi pada pagi hari atau siang hari ini. Banyak mungkin praktek di lapangan yang mungkin masih bisa diceritakan dan lain sebagainya. Ini hanya sekilas saja. Saya belum cerita masalah audit aplikasi, saya belum cerita masalah apa sistem keamanan yang di ditembus, kemudian
gimana sih berbagi data, bagaimana eh, sistem data di Indonesia, klubnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi kemarin secara nasional di pembahasan SPP itu sangat luas sekali. Gimana sistemnya, bagaimana saran-saran dan ini akhirnya hanya membahas sekilas saja, kulitnya saja. Eh, Ya mudah-mudahan nggak bingung mahasiswanya. Ya, jadi tahu. Oh Dapat. ya, sekarang kita ke SPBE, sekarang ke SPBE. Dan praktek baiknya itu ada di Mojokerto. Oh, berarti enak Pak ya. Enak. Nah, jadi nanti bisa lihat ke Kominfo. Oh, gimana sih SPBE perkembangannya bisa. Semester 5 yuk, sebentar lagi skripsi Mulai skripsi buat karena SPBE best biar. best practice-nya layanan pemerintahan yang kemarin tingkat nasional, salah satunya adalah di Kabupaten Mojokerto. Itu bisa didapat. Kemarin juga paparan dan lain sebagainya. Gimana sih jalannya pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Mojokerto. Oke, itu Pak Dian yang kami Ya. sampaikan. Untuk waktu kami serahkan kembali ke Dr. Dian. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian paparannya dari Pak Praktisi. Bagaimana dunia tanpa kertas ya. Memang kalau dulu 20 tahun yang lalu, ketika saya juga seusia kamu, S1 itu masih hanya impian-impian dari Bill Gates, apa itu ya namanya. Tapi ternyata sekarang sudah benar-benar diterapkan di pemerintahannya. Jadi istilahnya non paperless, tidak pakai kertas. Kalau di pelajaran kita itu ah, kemarin ada mata kuliah teknologi informasi komunikasi, terus elektronik yang intinya e-government ya. Dari situ ternyata sekarang pemerintah sudah sangat maju. Itu tantangan bagi dunia pendidikan. Nah, bahwa pemerintah itu sudah punya itikat baik ya, tidak seperti dulu bahwa kalau dulu kan mesti pemerintah itu terkesan korupsi, terkesan lambat, terkesan ya gak karu-karuan. Tadi ada istilahnya administrasinya jadi bungkus kacang. Nah, itu memang Hmm. memang betul itu seperti itu. Nah, dengan EPA Perses ya yang kasihan itu orang jual kacang. Nggak ada bungkusnya sekarang. Ya, akhirnya ya pakai plastik. Itu mungkin ya sekarang apa-apa pakai gabus kayak itu. Tapi ya diharapkan memang kesehatan lebih meningkat. Nah, paperless itu. Nah, sangat menarik. Jadi sebenarnya di kampus kita ini Pak Praktisi bahwa mulai semester ini tuh sebenarnya kita disuruh untuk pembelajaran secara hibrid. Hibrid itu secara full daring. Ya, jadi seperti kita ini ya. Dan kalau dulu kan hanya Pak Praktisi aja yang punya praktisi mengajar. Sekarang semuanya wajib. Ya, jadi nggak ada istilah apa namanya menggunakan kertas, menggunakan papan tulis. Tapi ya karena mungkin kita termasuk dosen-dosen generasi bukan Z ya, generasi X mungkin. Masih X, Y, Z ya. Ya akhirnya ya masih ada yang menggunakan secara manual harus kelihatan papan tulisnya, harus kelihatan ada muridnya. Padahal kan pembelajaran secara daring ini sangat sangat membantu, sangat sangat penting. Misalnya kita namanya pengajar ya, kadang itu materi habis itu udah berarti sudah bosan lah. Itu ada menggunakan TIK itu kita langsung mengetahui keadaan di luar. Termasuk kegiatan Pak Praktisi gini hari ini kita anu apa namanya mendapat banyak pencerahan. Jadi mahasiswa kemarin kan kelihatannya agak gimana ya, mungkin ogah-ogahan apa gitu, kok daring terus. Tapi kalau dipikir itu sebenarnya lebih apa ya, lebih banyak informasi daripada kita di kelas. Mungkin kelas itu ya seperti itu, apalagi kita di kampus ya, di kampus UNIM itu ah, harus masuk, harus apa. Kalau ini yang penting kita bisa sambung, kita bisa sharing informasi. Ternyata Pak Praktisi selama ini kita memperoleh banyak pengetahuan baru. Nah, yang itu nanti mungkin besok bisa disambung lagi Pak ya. Nah, tadi ada Ya, acara apa nama informasi-informasi yang lebih lanjut lagi.
Nah, jadi kita membenahi cara pembelajarannya lebih lebih santai. Nah, walaupun kita ada program praktisi mengajar, karena program biasa pun juga sekarang harus pakai daring. Jadi ternyata jangan sampai kalah ya kita. Pemerintahan aja sekarang sudah berbasis elektronik. Nah, jangan sampai dunia pendidikan kalah ya. Dunia pendidikan itu harus paling nggak seiring lah. Oh, informasi seperti ini membantu kegiatan apa tadi namanya administrasinya di pemerintahan. Banyak ternyata yang itu harus memang disampaikan kepada mahasiswa. Paperless. Nah, mungkin ada dari mahasiswa yang mau bertanya ya sebelum kita akhiri mungkin. Monggo teman-teman ini mumpung kita kumpul apa begitu. Mungkin sedikit tambahan Pak Dokter. Oke. Ya, eh, terkait pembelajaran secara daring ini salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi, lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, tetapi juga membutuhkan karena hybrid ya, mungkin Iya. ke lapangan juga. Jadi misalkan kalau kita di pembelajaran teknologi informasi ya, kita belajar tentang jaringan, kita belajar tentang layanan audit informasi dan lain sebagainya, kita juga harus lihat langsung prakteknya. Nah, itu Misalkan tentang penting, Pak. jaringan ya, iya memang Ya, harus seperti itu. Karena mungkin ada kapan-kapan beberapa, diajak ya, ke kantornya Pak Praktisi ya. monggo Jadi silakan. kita ngerti ya, secara Oh daring aja, gini Pak. loh, Mungkin, cara oh, daring ternyata. bisa. Oh seperti ini. Misalkan layanan masyarakat berbasis elektronik, ya, salah satunya pengaduan masyarakat. Pengaduan Nah, masyarakat baru kemarin ya, gitu. Ada pengaduan masyarakat di wilayah kami. eh, Seseorang dia ngadukan dia keluarga miskin, tidak bisa bayar SPP, tapi sudah tercoret dari DTKS. DTKS itu daftar apa itu ya? Ya masa miskin lah kasarannya, seperti DTKS itu. Dia pengaduan sudah nggak kirim surat lagi, langsung lewat WA, jebret masuk, masuk ke kami kantor kami, Pret. Loh, siapa ini? Di wilayah mana? Di wilayah kecamatan ini. Langsung coba komunikasi dengan kecamatan, dengan desa. Langsung kita turun. Tak, mereka turun. Tapi dicek dulu. Betulkah ini terjadi? Oh, ternyata benar. Karena ada beberapa kendala. Tetapi yang namanya barang bukti, yang namanya apa, dokumen data dukung, eh, karena KTP-nya hilang, ya repot juga. aduh. Itu banyak Ya, itu. banyak meremehkan administrasi. Akhirnya dibantu dengan metode-metode tertentu ya kita harus turun lihat oh dari wilayah ada yang turun dan mendampingi. Jadi tidak hanya secara apa ya daring saja, tapi ada actionnya di lapangan. Termasuk juga layanan-layanan jaringan dari kami. Begitu pembelajaran kepada anak didik kan yang dipraktek ke Kominfo banyak ya. Ada teman-teman Ya. jaringan, ada dari apa kemarin kalau Sandi Putra Malang itu dari PT Telkom, kemudian dari beberapa universitas dari Trunojoyo, dari Bali juga ada yang praktek di kami, Unipro itu praktek kami. Bukan hanya daring, tapi dia turun ke sini, dia melihat, oh gimana sih ternyata eh, ngatur jaringan, ngatur setting dan lain sebagainya. Karena ada beberapa praktek yang harus dilakukan secara langsung. Misalkan kita mau penyampaian informasi masyarakat, layanan masyarakat, eh, apa podcast. Podcastnya memang Hmm. langsung ya kita kita bisa ngobrol-ngobrol disaksikan, tapi prakteknya nyambungkan eh, kabel HDMI, Kabelnya. nyeting apa komputernya, kemudian bagaimana buat desainnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana ngatur live-nya dan lain sebagainya itu kan harus harus praktek secara Harus langsung. praktek. Praktek Berarti secara anu langsung. Pak, mungkin Hmm. perlu suatu saat tidak hari Sabtu ya, pas pas Oh, ada boleh kantor silakan. gitu, Boleh secara boleh silakan. secara online ya. Jadi Hmm. mahasiswa harus siap. Tapi Oh janjian ini, dulu, maksudnya mungkin pas ye, praktisi tidak Pak, tidak pas sibuk lah ibaratnya kan. Kalau sibuk kan kita kan, misalnya nanti ada dari situ yang malah nggak menunjukkan, oh ini loh bisa. kabarnya. Jadi siap-siap eh ya. Jadi kita bisa menarik lah
Ini 3 kali pertemuan lagi paling enggak untuk Pak Praktisi ya, Mas Ian masih. Contoh misalkan praktek Nah, pelaksanaan e-voting di Magetan kemarin. Tanggal ah, 12 kemarin itu bisa kita jelas live fokus. kan ada live-nya ya. Oh Jadi iya iya. bisa live bagaimana kita ngatur e-voting di wilayah tersebut. Jadi di situ ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, kemudian Hmm. bagaimana kita ngatur penataan alat di bawah, mengkomunikasikan, kemudian laporan-laporan secara live-nya itu bagaimana itu bisa bisa diikuti secara daring. Nah, Ada YouTube-nya juga. Kita asik punya itu. YouTube-nya. Asik. Jadi tahu, oh, ini ada Pak, alatnya rusak ini, udah selesaikan ini. Bagaimana? Nah, Itu pembelajaran yang sangat mahal yang tidak nah, dialami ya. oleh banyak orang. Tapi begitu di Kabupaten Paketan di Kominfo kemarin tahu, oh seperti ini ngatur ritmenya seperti ini. Ada masalah apa? E-voting nyusulnya bagaimana dan lain sebagainya. Mobilisasinya bagaimana, alat bagaimana. Itu praktek lapangan dan itu jejak digitalnya ada. Nah, Nah, itu bisa dilihat. Oh, prosesnya itu seperti ini. Jadi tahu. Oh, seperti ini. Rencana nanti pada pemilihan presiden atau pemilihan presiden legislatif di bulan Februari tahun 2024, kami di wilayah akan melaksanakan secara live. Jadi kami kami live itu maksudnya pengawal dari pantauan pemerintah, dari TNI, Polri, media, wartawan, kami libatkan semuanya dan masyarakat. Mereka ada di setiap TPS sehingga dia memantau pelaksanaannya seperti apa. Pemerintah sekarang sudah seperti itu. wah, ada canggih banget Dan ya. itu Tidak seperti bayangan pemerintah ya 20 tahun enggak lalu. sudah. Jadi kita bisa lihat misalkan masukkan di layar videotron besar itu masukkan Hmm. di Magetan sudah seperti itu. Oh, sana di wilayah Desa Jabung misalkan dilihat TPS berapa, siapa yang bertugas di sana, live dilihat, oh ini, oh posisinya sudah berkumpul semua, oh, kita lihat satu persatu bisa. Kita bisa atur seperti itu karena teknologi sekarang memungkinkan. Live tidak perlu menggunakan alat yang terlalu susah. Pakai HP saja pun sekarang bisa. Bisa. Ada kameranya Bisa, apalagi. ada kameranya. Kita pakai Zoom, kita pecah live Zoom, seperti ini, bisa jalan langsung pokoknya ditanya. yang penting ada jaringannya sudah. Bisa. Begitu ada kendala, oh ini Pak, kertasnya kurang. Oh ini Pak, ternyata, oh anunya rusak, apa rusak. Langsung komunikasi di petugas terdekat atau mungkin penanggung jawab terdekat bisa langsung meluncur, membackup. Oh ini didampingi oleh apa. Sehingga tidak ada yang macam-macam, posisinya seperti itu. Itu lebih enak memantau daripada kita, ya memang secara lapangan kita harus turun, beri semangat, melihat, oh ada kekurangan-kekurangan apa. Tapi begitu sudah kita cek semua, Mendekatkan yang bisa, jauh Pak ya. ya Bisa dengan bisa, Zoom. bisa. Zoom ini bisa diatur ini sekarang, ya. Mudah Nah, sekali bisa diatur. Gitu. Oke. Ya ini jadi ini ini apa? ini ini ya Menarik perkembangan lagi. Nah, perkembangan layanan publik pemerintahan. Bukan hanya publik pemerintahan sendiri juga harus berkembang. Gitu. Pembelajaran ini sama seperti ini kan sekarang lebih mudah, tapi juga suatu ketika harus offline juga karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online. Hybrid itu tetap bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Dian. Terima kasih. ya. Jadi kita tambah menarik ya teman-teman. Kalau dulu katanya itu ilmu pemerintahan itu aja ya. Ternyata tidak kalah loh kita dengan ibaratnya fakultas apa teknik yang katanya komputer minded. Kalau dia kan hanya bicara tentang alatnya. Kalau kita prakteknya itu yang paling sulit kan praktek human. Human itu kadang berubah ya. Siapa yang punya kebijakan? Apakah kebijakan ini tadi ada angkanya 1 sampai 5 bisa diterapkan terus. Nah, kalau beda kalau dengan kita bicara dengan alat. Jadi nanti mungkin ada adik-adik kelasmu yang mau belajar di mana? Cari di ilmu pemerintahan. Karena ilmu pemerintahan semakin lama semakin Luas, sangat menarik. makin luas sekarang. Tidak seperti dulu pemerintahan itu yang ibaratnya apa ya? Ya, ibaratnya monoton, banyak titipan atau itu ya. Tadi katanya kalau ngurus KTP ya Pak ya, sampai malam jam 2. Kalau sekarang enggak, bisa dimanapun, bisa dicetak, bisa siapa yang ambil itu. Sangat menarik. Nah, nanti kita bisa jadwalkan ya, kapan pokoknya yang penting yang pertama tidak kita semua bisa datang,
bisa Zoom, yang kedua tidak terlalu mengganggu aktivitas kantor di Pak Praktisi, sehingga kalau tidak mengganggu kan maksudnya kita lebih fokus, walaupun hanya 2 jam itu tahu, oh ini yang di lapangan. Ya, siapa kita siapkan saja nanti untuk selanjutnya. Nah, oke, Oke, mungkin oke. begitu teman-teman. Eh, Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita seperti biasa melakukan presentasi akhir untuk sebelum kita akhiri. Monggo, kita buka dulu kamera semuanya. Silahkan dibuka kamera mungkin. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya. Siapa tahu jaringannya juga agak lemot. Oke, ini sudah semua. Yang lainnya mungkin perjalanan. Oke, kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Bentar, 1, 2, 3. Oke, demikian pertemuan perkuliahan kita hari ini. Pertemuan ketiga bersama Pak Praktisi. Masih ada 3 kali kesempatan. Semoga kita bisa menambahkan wawasan lagi. Nanti kita bisa live streaming istilahnya. Nah, jadi eh, ya mungkin ya jelasnya nggak Sabtu Pak ya. Mungkin pas hari agak kerja. Ya, nanti kita carikan waktu lah. Nanti gimana Waktu yang kita luang. Tapi nanti ya, maksudnya ya nggak boleh terlalu mengganggu jadwal di ya, kantor. Mahasiswa semuanya juga seneng. Nah, itu gunanya kita Zoom ya. Nah, kita bisa meroleh ilmu yang terakhir itu. Oke, kita tutup semuanya. Terima kasih. Eh, Akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.